yang di rumah, kita semua ke dalam keadaan luar biasa karena kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk datang di hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang layak. Terima segala pujian, terima segala hormat dan kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini ya Bapa. Karena Engkau baik, bahkan teramat baik Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Pujilah aku Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan.
Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pagi yang indah ini kami boleh datang di hadirat-Mu, baik di tempat ini maupun secara online di rumah kami masing-masing. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami beralaskan doa kami. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Saya undang sama-sama untuk berdiri. Kita memuji nama Tuhan karena Tuhan adalah satu-satunya jalan kebenaran dalam hidup kita. Haleluya.
terpuja dan kasihi nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita percaya walau 1000 lebah di sisi kita, kita yakin bahwa Tuhan selalu menolong kita, menjaga kita, mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidup
bahwa bersamamu maka hidup kami takkan goyah. Walaupun ada badai, ada tantangan, dan ada gelombang yang ingin menghalangi setiap langkah hidup kami percaya bersama Engkau maka kami dapat melewatinya. Tuhan Yesus, mari kiranya Engkau berbicara secara khusus. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semuanya. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa bekerja melalui kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus berbicara secara khusus pribadi lewat pribadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, shalom. Ya, puji Tuhan. Saya ada sukacita. Ya, tes. Ada sukacita dalam hidup saya dan saudara. Dan pagi hari ini sudah tidak terasa mulai kita menginjak bulan Oktober. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara mungkin tadi mendapatkan lembar kertas. Nah, Bapak Ibu bisa nanti sambil mendengarkan khotbah ini kita sambil belajar di dalam khotbah ini. Saya ingin memberi judul renungan pada minggu pagi ini adalah menjadi seperti yang kau ingini. Menjadi seperti yang Tuhan ingini. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan saya dan saudara, ingatlah bahwasanya kita diciptakan berapa minggu yang lalu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan kita, oleh Allah kita dengan luar biasa. Itu berarti Allah memiliki rencana yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Hidup saya dan saudara bukanlah hidup yang biasa-biasa saja. Hidup saudara yang saudara jalani hari demi hari bukanlah biasa-biasa saja. Karena saya dan saudara diciptakan, ingat firman Tuhan katakan kejadian kita itu sungguh dahsyat. Kejadian kita itu sungguh dahsyat, saudara-saudara. Jadi karena kejadian kita itu ajaib dan dahsyat, maka saudara-saudara saya yakin dan percaya maka apa yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara adalah sungguh dahsyat dan luar biasa. Nah, oleh karena itulah, karena saya dan saudara diciptakan sedemikian rupa oleh Allah kita dengan cara yang luar biasa. Allah mengingini bahwasanya hidup kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan saya yakin kalau hidup saya dan saudara benar-benar hidup sesuai dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kenapa kok mati-mati ya? Oke, mari kita. Kenapa hidup kita ini benar-benar hidup harus apa yang diinginkan oleh Tuhan? Karena Allah punya rencana yang luar biasa. Mau diganti? Ya, tes. Oke. Nah, saudara-saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu kebenaran firman Tuhan menjadi seperti yang kau ingini, yang saya ambil di dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Amsal 23 ayat 3 sampai keempat. Mari kita akan membuka di dalam Alkitab kita. Amsal pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Amsal pasal 24. Amsal pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam ayat-ayat ini kita akan belajar bagaimana hidup kita itu, kalau kita hidup seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan Allah kita, maka kehidupan saya menjadi kehidupan yang berharga dan menarik.
maka kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang juga berpengaruh, menjadi kehidupan yang sangat luar biasa. Nah saudara-saudara, mari coba kita akan belajar. Ayat ini dimulai bagaimana segala sesuatu atau rumah didirikan dengan hikmat. Rumah ini juga bisa berbicara tentang hidup saya dan saudara. Hidup saya dan saudara itu digambarkan apabila kita ini membangun sebuah rumah. Kita mau menjadikan hidup kita ini seperti rumah yang bagaimana? Kalau saudara masuk di perumahan Taman Dayu masuk, saudara akan melihat rumah yang begitu luar biasa. Ya. Rumah yang cukup bagus, apalagi kalau sudah masuk di pinus itu, dulu hutan pinus, sekarang menjadi hutan perumahan. Saya juga kaget di sana. Yang mungkin sudah cukup banyak sekali ya, banyak sekali. Dan rumah di sana itu cukup bagus-bagus. Nah, saudara-saudara, bagaimana rumah itu menjadi bagus? Bagaimana rumah itu dapat didirikan, saudara-saudara? Dan hidup kita ini juga digambarkan bagaimana dapat digambarkan dengan sebuah rumah. Kalau kita ingin hidup kita itu menjadi satu hidup yang bagus, rumah yang bagus, maka firman Tuhan di sini berbicara yaitu kita harus mendirikan hidup kita ini dengan hikmat. Yang menarik adalah saudara-saudara, hikmat itu di dalam perjanjian lama itu disebut 222 kali. Jadi disebut 222 kali. Mengapa kata hikmat itu disebut begitu banyak dan disebut berkali-kali? Itu menandakan bahwasanya Allah sangat menaruh hikmat itu bagi kehidupan manusia adalah hal yang sangat penting. Allah ingin menunjukkan kepada orang yang mendengarkan, orang yang membaca di dalam perjanjian lama, betapa pentingnya kita mengejar hikmat. Bahkan di dalam kitab Amsal yang lain dikatakan kejarlah hikmat itu, raihlah hikmat itu. Nah, kalau sudah disebut berkali-kali itu berarti hikmat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, bahkan kalau di dalam kehidupan orang Israel, ya, hikmat itu dianggap sikap baik yang tertinggi. Jadi sikap baik yang tertinggi dalam budaya Israel. Makanya orang Israel itu mengajar anak-anaknya itu mulai dari kecil itu mengajar hikmat. Jadi mereka dididik dari kecil betapa pentingnya hikmat itu. Nah, sekarang mari coba kita belajar apa sih yang dimaksud dengan hikmat menurut Alkitab. Ada berbagai macam orang yang mendefinisikan hikmat itu menurut Alkitab. Yang pertama, hikmat itu adalah kebijakan atau kearifan. Dengan lain kata, kalau orang itu berhikmat, orang itu pasti bijak. Orang itu pasti arif. Makanya kalau nanti punya anak misalnya atau punya cucu, kalau ingin anaknya hikmat kasih nama bijak atau kasih nama arif. Ya. Tapi ada banyak yang namanya arif juga enggak arif ya gitu ya. Nah, hikmat itu berbicara tentang kebijakan atau kearifan. Tapi ada juga yang kemudian mendefinisikan hikmat itu sebagai sesuatu yang datang dari Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan seseorang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi apa yang dilakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita ingin mengerti kehendak Tuhan, kita ingin melakukan kehendak Tuhan, saudara dan saya memerlukan hikmat. Kalau hidup saya dan saudara ini ingin melakukan kehendak Tuhan, maka saya dan saudara harus mengejar hikmat, mencari hikmat, memerlukan hikmat. Tetapi hikmat itu adalah dari Tuhan. Makanya di dalam kitab yang lain itu katakan bahwasanya kita harus dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang itu akan penuh dengan hikmat. Dan hikmat itu ada yang sangat menegaskan. Hikmat itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Hikmat itu pemberian Tuhan kepada kita. Dengan lain kata, saudara tidak akan mendapatkan hikmat kalau saudara tidak diberi oleh Tuhan. Jadi
orang menggambarkan hikmat itu sebagai karunia, sebagai anugerah. Saudara, karunia itu, anugerah itu sebenarnya saya dan saudara tidak berhak, tidak layak, tetapi Tuhan memberikan hikmat itu sebagai karunia, sebagai anugerah itu dengan cuma-cuma kepada kita. Makanya berbahagialah kalau saya dan saudara punya hikmat. Berarti saya dan saudara itu mendapat karunia atau anugerah daripada Tuhan. Tapi hikmat itu juga berbicara tentang pikiran atau akal budi. Hikmat itu bekerja dalam akal dan pikiran, ya, pikiran dan akal budi yang diberikan Allah kepada manusia, tapi dengan tujuan agar orang tersebut dapat menguasai dirinya dalam segala hal, menguasai dirinya. Bagaimana Pak saya bisa menguasai diri Pak? Saudara harus punya hikmat. Saudara harus mengejar hikmat. Karena dengan hikmat kita dapat menguasai diri dalam segala hal. Nah, oleh karena itulah kitab Amsal kemudian menunjukkan kepada kita, kalau kita punya kebijakan, kalau kita punya kearifan, maka kita bisa mendirikan hidup kita. Dan hidup kita akan berakhir dengan bahagia, kehidupan yang berharga dan menarik. Dengan hikmat hidup kita didirikan, artinya kalau hidup kita ini benar-benar ada hikmat, berarti hidup kita ini akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau hidup kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kehidupan kita itu akan benar-benar menjadi kehidupan yang berharga. Dengan hikmat, maka hidup kita didirikan. Ingat, hikmat itu pemberian daripada Allah. Kalau hidup saya dan saudara itu, saudara harus menyadari hidup kita ini adalah pemberian Allah. Saya pernah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa setiap tarikan nafas saya dan saudara itu adalah pemberian Tuhan. Makanya kalau kita menarik nafas, itu sudah anugerah Tuhan. Ada amin? Setiap tarikan nafas kita itu anugerah daripada Tuhan. Bersyukurlah, makanya setiap pagi tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Karena apa? Saudara sudah menerima karunia Tuhan, saudara sudah menerima anugerah Tuhan. Dan hidup saudara akan menjadi berharga dan menarik. Kalau apa? Kalau ada hikmat. Dengan cara apa? Saudara bisa menguasai diri. Kitab Amsal yang lain, orang yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang menguasai kota. Betapa pentingnya saya dan saudara dapat menguasai diri. Oleh karena itulah, maka kita harus benar-benar membutuhkan hikmat. Nah, saudara-saudara, hikmat didirikan. Hikmat itu dapat mendirikan rumah. Tapi ketika rumah itu sudah didirikan, hidup kita ini sudah mulai didirikan, kitab Amsal mengatakan, dan dengan kepandaian itu ditegakkan. Dengan kepandaian, maka sebuah rumah, saya dapat membayangkan kata-kata ini dengan seorang insinyur. Insinyur itu pada waktu membangun rumah, dia mendesainnya, dia kemudian memperkirakan, ini kalau misalnya dulu bangunan ini didirikan, kira-kira perlu cakar ayamnya itu sedalam berapa meter ya? Kemudian balok-baloknya perlu beberapa diameternya berapa? Didesain, dirancang sedemikian rupa. Dan kemudian berdirilah gedung ini. Kemudian setiap ruangan itu kemudian dibuat ini berapa meter, dirancang sebelum bangunan ini berdiri. Insinyur itu memerlukan kepandaian. Saya dan saudara juga memerlukan kepandaian untuk mendesain hidup saya dan saudara. Yang luar biasa adalah kata kepandaian di sini kepandaian berbicara tentang anugerah Tuhan agar manusia cerdas dalam bertindak, dan itu akan membuat manusia menjadi bijak. Ya, kepandaian adalah anugerah Tuhan agar manusia cerdas dalam bertindak, dan itu membuat manusia menjadi bijak. Saudara, kalau saudara membangun rumah itu diperlukan dua hal, otot dan pikiran. Saya
pernah saudara-saudara waktu kami membangun pastori di Lawang, saya melihat sebenarnya saya juga ragu-ragu dengan tukangnya. Karena kerjanya itu memang orang Jawa katakan geragas. Oh ya, cepat. Tapi kok saya lihat kok dia kalau ngukur kok nggak tepat gitu ya. Kok saya lihat waktu tembok itu mulai berdiri kok mencang-mencong gitu. Tapi kalau kerja saudara-saudara, waduh, saya pikir hanya 3 minggu aja sudah berdiri gitu. Tapi kemudian setelah dipelur gitu ya, wah, harus kelihatan ini tidak simetris. Nah, saya berpikir, saudara dalam membangun hidup saudara memang kita memerlukan otot, saudara harus bekerja keras, tapi bukan hanya otot, saudara tidak bisa mengandalkan otot untuk dapat membuat hidup saudara menjadi hidup yang berharga. Tapi juga diperlukan pikiran, diperlukan kecerdasan. Saudara, diperlukan kecerdasan. Ada orang-orang yang membangun dengan otot, hanya membangun dengan kekuatannya sendiri. Apa yang terjadi? Maka berakhir dengan sia-sia. Kehidupan saya dan saudara itu memerlukan kecerdasan. Dan kecerdasan itu adalah merupakan anugerah daripada Tuhan. Saudara perlu setiap hari benar-benar ketika saudara mau menegakkan hidup saudara, benar-benar mendesain hidup saudara, perlu kecerdasan daripada Tuhan. Dan kecerdasan daripada Tuhan itu dimulai ketika saudara duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ada amin? Kepandaian adalah anugerah Tuhan agar manusia cerdas dalam bertindak, dan itu akan membuat manusia bijak. Setiap hari saudara kita perlu memohon kecerdasan daripada Tuhan. Kecerdasan yang daripada Tuhan itu akan membuat kita membuat keputusan yang benar. Setiap hari kita selalu membuat keputusan. Ibu-ibu aja mau menu makan hari ini aja perlu kecerdasan ya. Waduh, enaknya nanti sarapan apa ya? Makan siangnya apa ya? Makan malamnya apa ya? Waduh, kalau begitu sarapannya nanti tempe goreng. Makan siangnya tempenya karena sudah digoreng, masih ada sisanya, dibuat tempe penyet. Cerdas kan? Enggak. Terus kalau malamnya apa yang terjadi? Tempenya masih sisa. Ya mesisan diulet-ulet aja. Dihancurkan. Maka jadilah mendol. Wah, perlu kecerdasan saudara. Wah, kira-kira ketika mungkin tanggal tua. Wah, itu ada sekarang tanggal muda. Wah, saudara sudah melihat bahwasanya ini keuangan sudah menipis ini, untuk melanjutkan berapa hari saja harus dengan cerdas, ini perlu smart, perlu kecerdasan. Caranya apa? Makanya seminggu terakhir kalau tanggal tua itu sayurnya selalu sayur bening. Daun melon ya. Sayur bening, Pak. Maksudnya itu sayurnya beli satu ikat bisa dibuat seminggu, Pak. Kenapa? Satu gitu. Satu batang, airnya yang satu panci. Nanti kalau tanya ini apa? Sayur bayam tapi sayur bening ya. Kuahnya yang banyak. Wah, kalau misalnya berasnya juga tinggal sedikit, juga beras bening. Berasnya satu takar, ya, airnya satu gentong. Wah, perlu kecerdasan, saudara. Nah, hidup saya dan saudara itu kita perlu kecerdasan daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk saudara bisa membuat keputusan demi keputusan yang baik, keputusan yang benar. Bukan hanya membuat keputusan soal makan, tapi saudara juga bisa membuat keputusan apa yang saya harus lakukan, apa yang harus saya prioritaskan hari ini, apa yang harus saya dulukan hari ini, pekerjaan apa yang saya harus lakukan. Perlu
keputusan-keputusan yang cerdas. Dan itu dimulai ketika setiap pagi saudara dan saya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan firman Tuhan katakan ketika kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, maka kepandaian daripada Tuhan, kecerdasan daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, maka itu akan menyertai saudara sehingga hari itu saya dan saudara hidup berkemenangan karena keputusan-keputusan kita adalah keputusan-keputusan yang benar. Dan selanjutnya ayat ini berbicara. Nah, saya lanjutkan, hanya orang-orang yang menggunakan akal dan pengetahuan dapat merencanakan hidupnya secara teratur. Jadi hanya orang-orang yang menggunakan akal dan pengetahuannya dapat merencanakan hidupnya secara teratur. Ada orang yang mengatakan, Pak, yang penting hidup saya mengalir. Gak apa-apa. Tapi saudara, orang yang benar-benar kalau berhasil adalah orang-orang yang dapat menggunakan akal pengetahuannya yang merupakan anugerah daripada Tuhan untuk merencanakan hidup. Ada satu perkataan, John Maxwell mengatakan, kalau kita gagal merencanakan, maka kita berarti kita merencanakan kegagalan. Kalau kita gagal merencanakan sesuatu, berarti kita merencanakan kegagalan. Artinya, saudara, setiap hari saudara perlu merancangkan hidup saudara. Saudara perlu merancangkan apa yang saya lakukan hari ini, apa yang saya lakukan dalam seminggu ini, apa yang saya lakukan dalam 1 tahun ini, apa yang saya akan lakukan dalam 2 tahun ke depan, apa yang saya akan lakukan dalam 5 tahun ke depan. Hidup saudara perlu saudara rancangkan sedemikian rupa, rencanakan sedemikian rupa. Kalau saudara-saudara yang baru menikah, kira-kira nanti saya sampai berapa tahun, maka saya harus punya rumah. Wah. Saudara yang masih jomblo, kira-kira saya masih umur berapa tahun, nanti saya akan dapat pasangan. Dirancangkan, jangan secara tiba-tiba. Tuhan, ketika aku keluar dari tempat ini ya Tuhan, aku yakin Tuhan sediakan pasangan hidup saya. Ketika saya pertama kali keluar dari gereja ini, pria yang saya jumpai pertama kali itu jodoh saya. Amin juga ya. Nanti yang keluar nanti misalnya sini ada gadis-gadis yang waduh pikirannya saya mengidolakan, wah yang tampan ganteng badannya kekar. Nanti yang keluar ternyata adalah kakek-kakek sudah umur sudah enggak apa. Yang pertama kali gitu yang keluar. Saudara jangan seperti begitu. Hidup itu saudara harus menggunakan akal kecerdasan daripada Tuhan. Saudara harus merancangkan, kira-kira pasangan hidup saya adalah yang bagaimana. Saudara rancangkan itu. Ya, kira-kira nanti kalau saya hidup, kalau saya sudah rumah tangga, 1 tahun pertama apa yang saya lakukan, 2 tahun kemudian apa yang saya akan dapatkan. Demikian ketika saudara bekerja, dan demikian ketika saudara melayani Tuhan. Saudara harus punya perencanaan. Jangan sampai saudara melayani Tuhan 5 tahun, sudah melayani Tuhan 10 tahun, tetapi apa yang saudara raih saudara tidak tahu. Hidup saudara perlu merancangkan hidup saudara dengan baik, dengan teratur. Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Amsal pasal 2 ayat yang ke-6 mengatakan, ya, Amsal pasal 2 ayat ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Perhatikan ayat ini. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi kepandaian itu saudara akan dapatkan dari mana? Dari ayat ini mengatakan seperti itu. Kira-kira kita dapatkan kepandaian dari mana? Dari mana? Ya memang dari Tuhan. Tapi secara spesifik ayat ini tunjukkan dari mana? Dari mulut Tuhan. Mulut Tuhan itu apa ya kira-kira ya? Firman Tuhan. Alkitab ini. Alkitab ini saudara-saudara. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saudara yang kalau Tuhan Yesus itu adalah firman yang hidup. Tapi Alkitab adalah firman yang tertulis. Renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan setiap hari saudara-saudara. Bacalah firman Tuhan. Perkatakanlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu, dari firman Tuhan itu saudara akan mendapatkan kepandaian.
Selanjutnya ayat ini berkata, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi. Rumah sudah, misalnya kalau saudara sudah membangun rumah, pondasi-pondasi sudah berdiri, tembok sudah berdiri, atap sudah berdiri, rumahnya sudah berdiri, sudah bagus rumahnya. Setelah rumah itu berdiri, sudah bagus, apa yang saudara pikirkan? Isinya, interiornya, furniturnya apa? Wah, nanti di dapur itu apa ya nanti ya? Kira-kira nanti kamar tidurnya yang bagaimana? Kamar mandinya itu model bagaimana? Jadi saudara sudah keramiknya itu, wah nanti juga bagaimana, dan bukan hanya itu, kursinya nanti kursi model apa ya? Dan firman Tuhan katakan saudara bisa mengisi atau saudara bisa mengisi hidup saya dan saudara adalah dengan pengertian. Apa yang dimaksud dengan pengertian di sini? Pengertian berbicara tentang pemahaman akan apa yang benar yang diterapkan dalam perbuatan. Jadi pengertian itu berbicara tentang pemahaman akan apa yang benar yang diterapkan dalam perbuatannya. Apa maksudnya? Saudara, hanya dengan pengertian maka rumah-rumah itu diisi. Ketika saudara masuk ke rumah baru, saudara memerlukan pengertian, kira-kira kalau saya taruh di kursi itu saya taruh di dapur atau saya taruh di kamar mandi. Ada nggak saudara berpikir bahwasanya kursi sofa itu ditaruh di kamar mandi? Lemari yang isinya nanti baju-baju saya taruh di dapur. Kemudian kompor, magicom dan segala sesuatu yang saudara taruh di teras depan. Nah, kalau saudara berpikir seperti itu tuh, saudara luar biasa ya. Itulah perlu pengertian. Itulah di sini perlu pengertian. Saudara pasti akan sudah mengerti, memahamin kira-kira nanti ini lemari ini saya cocoknya taruh di mana. Kemudian tempat tidur ini cocoknya taruh di mana. Ya. Meja kursi sofa saya taruh di mana. Meja jenis ini saya taruh di mana. Nanti lukisan ini saya cocoknya taruh di mana. Itu diperlukan pengertian. Diperlukan pemahaman akan apa yang benar yang diterapkan dalam perbuatan. Saudara, kalau saudara mendapatkan pengertian dalam hidup saya dan saudara, maka hidup saudara dan saya akan tetap benar. Saudara akan berjalan dalam kehidupan yang benar. Perbuatan saudara itu tahu kapan waktunya saudara berbicara dan kapan waktunya saudara tidak berbicara. Kapan waktunya saudara akan menolong, kapan waktunya saudara akan menabur, dan kapan waktunya saudara akan menuai. Kalau saudara mendapatkan pengertian, maka saudara tahu bagaimana bertindak dalam waktu yang benar, di tempat yang benar. Saudara, kalau saudara memiliki pengertian, maka saudara dapat melakukan apa yang benar dengan tepat. Oleh karena itulah, orang yang memiliki pengertian adalah orang yang memiliki kemampuan atau keterampilan untuk mengerjakan pekerjaan seni. Orang yang punya pengertian itu selalu menganggap hidupnya itu seni. Saudara melayani Tuhan dengan seni. Maksudnya bukan dengan seni itu saudara pintar seni kayak Mas Timo seperti itu. Saudara melakukan hidup seni itu, pekerjaan segala sesuatu itu dengan seni itu, dengan cara seni itu artinya tidak monoton. Hidup saudara tidak monoton. Saudara adalah orang yang inovatif. Hidup saudara dengan jalani dengan kreatif. Enggak gitu saja. Nah, kalau saya ini ya, kalau Bu Lilik sering kali ngomong, saya itu hanya kesukaannya ya itu saja. Saya ini baru apa ya, kan suka pizza. Tapi saya hanya cuma satu yang saya sukai. Pizza apa? Tuna mild. Yang lainnya enggak. Jadi kalau pesan pizza, saya itu mesti tuna mild. Nah, Rizal anak saya juga sukanya satu.
Apa itu saya lupa itu. Pokoknya satu, kalau kami pesan pizza ya cuma ya itu sama yang itu, yang lainnya enggak. Wah. Nah sebenarnya apa gitu ya, itu ada orang katakan wah itu enggak kreatif gitu. Tapi maksud saya seperti begini saudara. Saudara, kalau saudara melakukan hidup ini, lakukanlah dengan seni, lakukanlah dengan kreatif, lakukanlah dengan inovatif. Kalau saudara menjalani satu kehidupan sehari-hari, lakukanlah dengan sesuatu yang, saya ingin hidup saya hari ini, ingin sesuatu yang seperti ini dan saya lakukan. Dalam melayani Tuhan itu juga seperti begitu, harus ada seni, ada yang kreatif. Saya selalu katakan, seksi ibadah itu paling tidak itu harus ya jangan background latar belakang atau dekorasinya setiap bertahun-tahun tetap gitu saja. Kalau bisa dirubah dikit, apalah, mungkin kembangnya dirubah sedikit atau karpetnya setiap tahun dirubah. Mungkin lain kali warnanya warna pink gitu ya. Ini sudah sangat lama yang temboknya itu. Saya pikir-pikir ya mungkin perlu diganti. Tapi rupanya menunggu kalau misalnya ruko yang samping itu sudah Tuhan berikan mungkin. Ada amin. Jadi makanya enggak diganti-ganti karena masih nunggu rukonya samping. Nanti sekalian Pak diganti sampai ruko yang sampingnya gitu loh. Amin ya. Nah saudara, hidup saudara juga seni. Mungkin di rumah saudara kadang-kadang mungkin peralatan mungkin sering-sering dirubah seperti begitu. Supaya ya ada sesuatu yang inovatif ketika masuk rumah. Wah ada yang baru ya, seperti begitu. Nah, hidup kita, sikap hidup kita, perbuatan kita, pola tingkah laku kita, saudara juga harus ada perubahan. Setiap tahun itu harus ada perubahan. Dulu malas, sekarang jadi rajin. Dulu jarang berdoa, sekarang bahkan selalu maha hadir. Dulu nggak suka berdoa, sekarang tambah lebih nggak suka berdoa lagi ya itu. Kan perubahan Pak. Ya. Tapi ya perubahannya jangan ke negatif, perubahannya ke arah yang positif, saudara-saudara. Nah, contoh Aholiab dalam Keluaran 36 ayat yang 1, Aholiab dalam Keluaran 36 ayat 1, ya, dengan cepat saya akan bacakan. Keluaran 36 ayat yang ke-1. Kitab Keluaran, saya tadi sudah. Keluaran 36 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Demikianlah harus bekerja Besaleel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Aholiab diberikan pengertian untuk melakukan pekerjaan di rumah Tuhan. Saudara juga perlu memohon Tuhan pengertian. Tuhan, berikan pengertian untuk aku mau melakukan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Ada amin. Waduh, kayaknya saya itu suka dekorasi. Ya coba buat pernik-pernik, saudara. Gimana ya? Saya taruh di mana ya di gereja ya? Wah, saya itu suka buat bunga-bunga. Wah, saya ingin nanti taruh di pojok di gereja di sana supaya waktu orang masuk itu rasa bagus seperti begitu. Nah, saudara, milikilah jiwa seni untuk hidup saudara. Kalau saudara bisa memiliki semuanya ini, firman Tuhan katakan, dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Kalau saudara sudah punya pengertian, maka saudara akan dapat mengisi hidup saudara dengan hal-hal yang berharga dan menarik. Apa yang saudara lakukan dalam hidup saudara, itu menjadi satu perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, itu akan memberkati juga sesama saudara. Kata berharga di sini berbicara tentang saudara akan dikaruniai berbagai talenta, bakat, berkat oleh Tuhan.
kejar hikmat, kejar kepandian daripada Tuhan. Saudara, harapkan pengertian daripada Tuhan. Maka hal-hal yang berharga itu akan dikaruniakan. Yang terbaik itu akan dikaruniakan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Apa hal-hal yang terbaik itu? Talenta, keterampilan kita, kemampuan kita, potensi kita, Tuhan akan lipat gandakan. Bakat kita Tuhan akan lipat gandakan. Saudara mungkin yang dulu gak bisa melayani dan hari ini bisa melayani, itu karena Tuhan mengaruniakan bakat. Melipat gandakan bakat dan berkat juga Tuhan akan lipat gandakan. Ada amin? Berkat jasmani dan rohani, walaupun situasi pandemi COVID-19 itu tidak akan menghalangi berkat Tuhan dicurahkan kepada saya dan saudara. Asal kita benar-benar merindu akan hikmat Tuhan, rindu akan kepandian dan pengertian daripada Tuhan. Hidup saudara akan menjadi hidup yang menarik, yang dapat memancarkan kemuliaan Allah. Orang melihat ketika saudara kehadiran saudara, dia akan melihat kehadiran Allah, kemuliaan Allah ada dalam hidup saya dan saudara. Dimanapun saudara ada, saudara menghadirkan Tuhan di lingkungan saudara. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Betapa luar biasanya kalau kita benar-benar mendapatkan hikmat, kalau kita benar-benar mendapatkan kepandian, kalau kita benar-benar mendapatkan pengertian daripada Tuhan. Hidup saya dan saudara sungguh menjadi hidup berharga dan menarik. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk mendapatkan itu. Hidup saya dan saudara berubah. Mari, cara yang benar adalah untuk kita mendapatkan hikmat, pengertian, kepandian itu. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, saudara akan mendapatkan hikmat. Saudara akan mendapatkan kepandian dan pengertian kepada Tuhan. Takut akan Tuhan, kunci kehidupan kita untuk berhasil di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, syukur. Hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi, amin, amin, syukur firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, amin, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan rindu hidup kita menjadi seperti yang diinginkan. Justru ketika kehidupan kita menjadi seperti apa yang diinginkan Tuhan, Tuhan akan benar-benar membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang berharga dan menarik. Kerinduan Tuhan adalah agar kita menggenapi setiap misi dan rancangannya. Dan itulah yang menjadi kerinduannya. Haleluya, haleluya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Amin, amin, haleluya. Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna,
Bapak Pendeta Rahmat untuk berdoa bagi kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Biarlah hikmat-Mu turun atas kami semua ya Tuhan. Dan biarlah kami terus belajar ya Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Disitulah ya Tuhan Yesus terletak kepandaian. Sehingga kami boleh menjadi orang yang benar dan berpengertian. Sehingga hidup kami berharga dan menarik banyak orang. Sehingga banyak orang boleh kami menangkan. Dan banyak orang boleh mengenal bahkan percaya kepada Yesus. Pakailah Tuhan ini kami siap untuk Kau pakai. Terima kasih ya Tuhan, Kau akan berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Kau akan pakai lebih hari lebih heran lagi. Demikian kami jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami menyerahkan segala rencana dan rancangan-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya semuanya baik adanya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Mari silakan duduk. Mari kita akan mempersiapkan untuk kita memberikan persembahan yang terbaik. Ya. Nanti yang doa persembahan silakan maju ke depan. Persembahannya nanti setelah ibadah kita hanya berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini supaya bisa memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih buat setiap persembahannya. Nanti Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa memberikan persembahan ataupun persepuluhan di nomor rekening ini ya, di bawah ini ya. Jadi seperti itu. Jam-jam ibadah hari Selasa ada doa syafaat, kemudian hari Kamis ada kaum wanita, dan hari Jumat ada di rumah sakit Sumber Gelaga. Hari Sabtu ada ibadah kaum muda new normal, dan kemudian hari Minggu online jam 6, jam 9 new normal, jam 11 remaja generasi anak panah. Nah itu saja jam-jam ibadah ya. Sekolah minggu online jam 8 ya, sekolah minggu online jam 8. Oke, terima kasih. Mari kita akan bagi berdiri pada saat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya
di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan akan melawat setiap kami, setiap jemaat-jemaat yang ada di rumah. Mari Tuhan akan melawat, mengaruniakan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan-Mu. Demikian juga dengan kami yang ibadah new normal. Tuhan akan melawat dan menyertai dalam setiap hari-hari kami yang akan datang. Ibadah-ibadah yang kami lakukan baik secara offline maupun online. Mari Tuhan hadir dan Tuhan melawat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Berkati para pemimpin kami, berikan hikmat marifat untuk dapat Tuhan memimpin bangsa kami dan mengaruniakan keamanan dan keselamatan. Kiranya Kau memberikan hikmat kepada aparat keamanan TNI Polri Tuhan. Dan secara khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19, mari Tuhan akan memberikan Tuhan kami tuntunan-Mu, pimpinan-Mu Tuhan, tutupan darah Yesus. Jauhkan kami semua dari COVID-19, dan kiranya kemuliaan-Mu turun atas bangsa kami, supaya kami bisa melewati. Demikian juga kemuliaan turun atas seluruh bumi ini. Kami percayakan seluruhnya ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu di tempat ini, berkati Taman Dewa di mana kami berada ya Tuhan, dan berkati setiap umat-Mu, baik dalam usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, pendidikan kami, masa depan kami, keluar masuk kami. Tuhan bertanggung jawab di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari sebelum pulang kita akan mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai engkau secara luar biasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita. Mari kita yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Akan ku goyang, Bapa Yesus.